Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Raya yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kelimpahan nikmat. Yang pertama, kita masih diberi nikmat dikokohkan iman dan Islam kita. Yang kedua, kita masih diberikan nikmat hidup, nikmat sehat, walaupun kita masih berada di tengah-tengah pandemi yang sedang kita alami. Selawat dan salam selalu dicurahkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus oleh Allah membawa risalah, membawa petunjuk, titah dan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wujud dari kerasulannya. Apa yang diperintahkan oleh Allah telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi tahu, menjadi mengerti dan menjadi memahami apa yang harus kita tinggalkan, kejahiliaan kita, dan juga apa yang harus diamalkan, sehingga kita sebagai manusia selalu akan mengalami yang namanya proses. Tidak akan mundur, tapi akan terus berproses. Tidak mungkin kita ini di usia yang sudah senja balik muda. Tak mungkin. Terus berproses. Fayakun. Sehingga akan terbentuk menjadi manusia-manusia yang paripurna. Menjadi manusia insan kamil. Sehingga menjadi insan yang sempurna di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan berusaha untuk mengoptimalkan, diberi akal oleh Allah, diberi hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dapat melaksanakan kebaikan. Dan juga kita melihat ke depan bahwa kehidupan di dunia ini adalah fana. Tidak selamanya kita hidup di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita dapat mengakhiri kehidupan di muka bumi ini dengan hal yang baik, atau kita kenal dengan husnul khotimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mendapatkan predikat menjadi manusia yang sempurna, paripurna di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita harus menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa ciri manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Bapak Ibu, tanda-tanda orang manusia dicintai oleh Allah adalah manusia yang dibukakan pintu
oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah namanya pintu untuk beramal soleh. Walaupun usianya menurut Allah tidak seberapa lama lagi, Allah bukakan kepadanya pintu taubat untuk bertaubat kepada Allah, kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan yang benar, untuk melaksanakan perintah Allah, untuk menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis dijelaskan, hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Siapa yang dikehendaki oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah dari hambanya suatu kebaikan, maka Allah akan bukakan pintu kebaikan untuknya. Maka Allah, jika Allah berkehendak, berkeingin, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika Allah berkehendak, walaupun di usia, di detik-detik dia akan meninggalkan dunia yang fana ini, Allah bukakan pintu taubat untuk beramal untuk dirinya. Dengan pengertian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bisa saja seseorang telah meninggal dunia itu, ada orang-orang di sekitarnya sebagai kenangan dari peninggalan-peninggalannya, dia akan mengenang kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bisa saja kita melihat bukti-bukti dan fakta. Saya melihat juga di dalam masjid ini, jamaah kita ini, bisa saja mungkin dia pertengahan hidupnya jauh dari Allah, jauh dari agama. Tetapi setelah sebulan, seminggu menjelang kematiannya, ada tanda-tanda, ciri-ciri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang akan menilai, alhamdulillah, jamaah itu sebelum dia meninggal, dia selalu hadir untuk menghadiri sholat berjamaahnya. Sholat sunatnya tidak pernah tinggal, ibadah puasanya ditambah dengan i'tikafnya. Inilah akan menjadi sebutan bagi orang-orang di sekitarnya. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ciri orang atau manusia yang dicintai oleh Allah adalah dikala mereka melakukan kesalahan, jika dia berbuat dosa, maka Allah akan langsung menghukumnya di alam dunia ini. Allah akan memberikan hukuman langsung dia berada di dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan hambanya nanti akan memikul dosa-dosa yang telah dia perbuat di muka bumi ini, sehingga dia, Allah Subhanahu wa taala, menghukumnya langsung diberikan di dunia ini. Di dalam hadis riwayat At-Tirmizi juga Allah jelaskan bahwa siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari salah seorang hambanya suatu kebaikan, maka Allah akan menyegerakan hukumannya di muka bumi ini. Itu yang kedua, ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ciri orang atau manusia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hidup dan kehidupan ini yang ditimpakan kepada manusia adalah berupa ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin barangkali caranya Allah akan mengukur kualitas iman dan ketakwaan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti seorang siswa, seorang murid, dia akan bisa naik kelas apabila dia harus melewati ujian-ujian yang telah ditentukan. Juga di dalam hadis dijelaskan
bahwa sesungguhnya besarnya balasan Allah Subhanahu wa taala bergantung besarnya ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang dikehendaki oleh Allah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia redha dengan ujian itu, maka Allah juga redha kepadanya. Jika dia marah dengan yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga murka kepadanya. Hadirin jamaah zuhur Masjid Raya yang dirahmati Allah, bahwa di dalam hidup ini apakah namanya ada ujian, apakah namanya suatu azab. Kalau azab Allah Subhanahu wa taala, Allah akan timpakan kepada orang-orang yang mengingkari nikmat Allah, orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah timpakan kepada kaum Samud dan kaum Ad. Tetapi Allah memberikan berupa ujian kepada manusia, orang-orang yang bersyukur kepada Allah, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa mengetahui apakah ini ujian, apakah musibah, apakah ini azab yang diberikan oleh Allah kepada kita? Hanya hati kita masing-masing yang maha tahu. Apakah ini musibah? Apakah ini azab dari Allah Subhanahu wa taala? Hanya kita yang mengetahuinya masing-masing. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bala petaka, bencana, musibah yang menimpa, kesulitan hidup yang kita rasakan, yang kita lalui, mudah-mudahan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ciri-ciri manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa memberikan kesabaran kepadanya. Mungkin banyak kita mengungkapkan sabar itu ada batasnya, bro. Nah, itu Guntur ini. Sabar itu ada batasnya, Ustaz. Sabar itu ada batasnya, kawan. Tetapi bagi orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sabar itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah, walaupun dia ditimpakan berupa keburukan yang datang kepadanya, yang melandanya, melanda negeri ini, bahwa itu adalah ujian, dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran dan dalam hadis juga dijelaskan, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu amat menyukai orang-orang yang sabar. Allah senang kepada orang-orang yang sabar. Allah beserta bersama orang-orang yang sabar. Di dalam ayat lain Allah juga katakan, wallahu yuhibbus sabirin. Allah amat cinta kepada orang-orang yang sabar. Di dalam ayat Allah juga mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya kepada orang-orang yang bersabarlah Allah sempurnakan pahalanya tanpa batas. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan keteguhan, kesabaran dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini. Ada yang mungkin barangkali dalam gambaran kita enak, ada yang tidak enak. Ada yang mungkin barangkali dalam gambaran kita ini adalah hukuman Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran. Dengan kesabaran itu Allah akan memberikan janji-janjinya, yaitu adalah hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ciri manusia yang dicintai oleh Allah adalah Allah memberikan kemudahan dalam memahami masalah agamanya. Apabila Allah sudah berkehendak, Bapak sudah berkehendak, berkeinginan kebaikan dari salah seorang hambanya, Allah akan memudahkan dalam masalah agamanya. Dia akan mudah akan melakukan kebaikan-kebaikan. Itu kalau Allah sudah memberikan kemudahan dalam masalah agamanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kita petunjuk
dan memberikan kemudahan dalam masalah agama kita, sehingga kita dapat mudah mengerti, memahami mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, dan mana yang harus dilaksanakan dan mana yang harus ditinggalkan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah, petunjuk oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu dari ciri-ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa membukakan pintu taubat, pintu untuk beribadah, pintu untuk menyiapkan bekal menuju kehidupan yang abadi. Mudah-mudahan sebagai pencerahan bagi kita ke depan untuk menata kehidupan, bahwa hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.